beberapa teman-teman saya, kerabat saya, menanyakan tentang bagaimana respon saya terhadap eh, tuntutan seorang istri, tuntutan seorang suami kepada istrinya atau mantan istrinya di kejaksaan. Sebenarnya tuntutan jaksa ya kepada mantan istri yang dituntut 1 tahun akibat dari dakwaan melakukan kekerasan psikis karena mengusir, memaki suaminya atau mantan suaminya karena sering mabuk-mabukan, dan mantan suaminya ini adalah seorang pengangguran. Oke, saya ingin bahas dari segi si suaminya dulu ya. Kenapa si suami ini merasa bahwa itu memang adalah sebuah tindak pidana dan dia melaporkan itu kepada kepolisian. Saya belum lanjut ke law enforcement atau penegakan hukumnya. Saya ingin melihat dari sisi suaminya, bahwa memang kasus ini menyadarkan kita bahwa kekerasan itu tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga itu terjadi secara psikis di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan psikis itu harus diperhatikan, harus dipahami, di mana kita harus saling menjaga kondisi perasaan dari setiap pasangan. Nah, not to mention bahwa kekerasan psikis itu lebih menyakitkan terkadang daripada kekerasan fisik. Nah, itu ide atau filosofi dari kenapa sih kekerasan psikis itu masuk ke dalam tindak pidana. Oke, saya belum masuk ke kasusnya ya. Saya ingin masuk bahwa kekerasan psikis itu bisa masuk ke dalam ranah pidana gitu. Dan ini kasusnya yang sangat menarik adalah terjadi kepada suaminya sendiri gitu. Si istri memaki atau menyakiti perasaan suaminya sehingga suaminya merasa bahwa itu, mantan suaminya merasa bahwa itu adalah kekerasan psikis yang dialaminya. Oke, kita melihat dari segi bahwa tidak ada perbedaan di sini. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan bisa menyakiti laki-laki, laki-laki juga bisa menyakiti perempuan. That's how the law enforcement works. Hukum tidak melihat bagaimana gender seseorang. Oke. Terlepas dari itu, bahwa ini permasalahan yang bisa diselesaikan secara restoratif justice. Nah, restoratif justice ini di dalam upaya bagaimana penegak hukum di ranah kepolisian bisa memediasi antar para pihak ini. Masalahnya yang terjadi adalah polisi gagal melakukan mediasi antara pasangan suami istri ini. Dan yang paling parah itu berlanjut sampai di kejaksaan. Dan jaksa juga tidak memiliki kepekaan terhadap sense of crisis. Sense of crisis apa? Sense of crisis adalah di mana sekarang kejahatan terhadap perempuan itu sangat tinggi, rate-nya, tingkatannya sangat tinggi di Indonesia. Itu sense of crisis. Kita bisa bilang kalau kita di Amerika bahwa ini bisa saja terjadi gitu. Tetapi bagaimana dengan di Indonesia bahwa kejadian kekerasan terhadap perempuan ini adalah sense of crisis. Bahwa kita harus melihat sense of crisis itu di Indonesia supaya perempuan tidak dijadikan objek kekerasan lagi. Maka perlu keberpihakan karena kondisi itu. Keberpihakan hukum tidak berpihak kepada siapapun, tetapi penegak hukum bisa melihat dari segi lainnya. Bahwa tujuan penegakan hukum itu tidak hanya kepastian hukum, tetapi ada keadilan, ada kebermanfaatan. Jika itu hanya memenuhi kepastian hukum, maka percuma hukum itu diciptakan. Karena tujuannya hanya menampung 30%. Sementara 60% lebih persen yang meliputi keadilan dan kebermanfaatan itu tidak tercantum di dalam situ. Iya kan? Jadi yang salah adalah
jelas bagaimana kepolisian dan jaksa, oknum jaksa, tidak memiliki sense of crisis. Itu yang dilihat. Bahwa banyak kasus-kasus yang lain yang misalnya kelaparan terus dia mencuri, terus bagaimana? Secara kepastian hukum itu salah. Pencurian itu adalah sebuah tindak pidana. Tetapi bagaimana sense of crisisnya bahwa di Indonesia masih banyak orang yang mengalami kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya, sehingga itu dibenarkan untuk mencuri, untuk mempertahankan hidupnya. Sense of crisis. Dan itu harus ada di dalam penegak hukum. Gitu. Jadi konsepnya harus diubah, di mana penegakan hukum harus menampung kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap bahwa dari kejadian ini kita bisa melihat dari banyak sisi ya. Sisi positifnya adalah bahwa tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa